Pajak hiburan khusus dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ditetapkan 40 hingga 75% menuai polemik. Aturan ini dikritisi oleh pelaku usaha hiburan seperti pengacara Hotman Paris Hutapea hingga pemilik karaoke Inul Vista, Inul Daratista. Kenaikan pajak hiburan khusus 40 hingga 75% menjadi polemik bagi dunia pariwisata, terlebih di Bali. Pengacara kondang Hotman Paris ditemui di sela kegiatan persidangan turut menyampaikan penolakannya terkait penerapan pajak hiburan 40 hingga 75%. Menurutnya, penerapan pajak yang tinggi dapat mematikan pariwisata. Terlebih, pajak hiburan di Indonesia termasuk pajak tertinggi di dunia. Undang-undang sama sekali tidak ada alasan basisnya yang logis sama sekali. Karena apa? Itu pajak tertinggi di dunia. Nggak ada negara dimanapun di dunia yang pajak hiburannya adalah 75%. Apalagi ini menyangkut kehidupan rakyat bawah. Ya, misalnya spa. Spa itu kan untuk kalangan UMKM, kalangan ekonomi kecil. Yang mereka tidak pernah praktis, mereka tidak pernah menikmati manfaat pajak selama hidupnya, selama berbisnis. Bukan hanya Hotman Paris, selebritas sekaligus pemilik tempat hiburan Inul Vista, Inul Daratista, juga memprotes pajak hiburan khusus naik hingga 75%. Dalam unggahannya di akun resmi Instagramnya, Inul bercerita saat ini kondisi karaoke keluarga miliknya sepi bahkan di akhir pekan. Dalam unggahannya, Inul meminta pemerintah untuk membedakan izin dan aturan pajak untuk karaoke keluarga dan klub malam. Mengingat dari sisi pendapatan keduanya sangat jauh berbeda. Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah alias Undang-Undang HKPD sudah diketuk palu tahun 2022. Undang-undang ini dibuat supaya daerah bisa mengatur sendiri penerimaan mereka. Namun yang jadi polemik dalam undang-undang ini adalah pasal 58. Tetapi harus diluruskan, bukan semua hiburan mengalami kenaikan pajak 40 hingga 70%. Spesifik sekali, yaitu diskotek, klub malam, karaoke, sampai mandi uap dan spa. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno pun angkat bicara soal kisruh kenaikan pajak hiburan khusus. Sandi meminta pemerintah daerah menunggu hasil judicial review dari Mahkamah Konstitusi sebelum menerapkan pajak hiburan. Sandiaga Uno mengaku kenaikan pajak hiburan merupakan isu sensitif dan bisa berdampak langsung menurunnya wisatawan di Indonesia. Pintu komunikasi membahas polemik pajak hiburan juga masih terbuka. Memang dari sisi Kementerian Keuangan ini sudah dilakukan desentralisasi fiskal ke teman-teman di pemerintah daerah. Namun yang perlu kita sadari bahwa industri pariwisata dan ekonomi kreatif ini menciptakan lebih dari 40 juta lapangan kerja. Jangan sampai ada gelombang kesulitan yang diakibatkan oleh pajak yang timbul. Di awal 2024, sejumlah pemerintah daerah bergerak cepat mengerek tarif pajak lewat penerbitan peraturan daerah atau Perda. Nantinya tarif pajak barang dan jasa tertentu atas jasa tempat hiburan khusus ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%. Tim Liputan, Kompas TV.